Bab 1134. Ini adalah biaya pengobatan. Perlu diketahui bahwa Penatua ketiga adalah salah satu dari 3 tetua sekte Huoyu, tetua yang sudah memegang kekuasaan cukup lama. Eric Qin bahkan berani mengumpatnya tanpa berpikir panjang. Apakah dia tidak takut tetua akan marah dan menyerangnya? Tidak sopan. Apa yang kamu bicarakan? Mungkin suaranya terlalu keras atau Penatua ketiga lupa menutup pelindung sekitaran sehingga perkataan Eric Qin terdengar oleh penjaga istana. Mereka seketika emosi melihat seseorang yang tak dikenal itu sepertinya sedang memarahi Penatua ketiga. Menurut mereka, Penatua ketiga adalah orang yang sangat mulia. Tidak apa-apa, kalian boleh keluar. Ekspresi Penatua ketiga sangat serius, dia tidak marah, hanya melambaikan tangan untuk membubarkan rombongan penjaga istana. Beberapa penjaga sedikit terkejut, siapakah Eric Qin? Bagaimana tetua bisa baik-baik saja setelah dimarahi olehnya? Penatua ketiga menarik napas dalam-dalam, tatapannya yang rumit sedang memandang Eric Qin dengan seksama. Tentu saja dia bukan seseorang yang akan menerima segala umpatan begitu saja. Tetapi dikarenakan apa yang dikatakan Eric Qin tidak salah, bisa dikatakan benar sepenuhnya. Awalnya dia tidak menganggap penting seorang Eric Qin, tetapi sekarang dia harus menanggapi Eric Qin dengan serius. Dia hanya mendengarkan gejala yang dikatakan Emmet Zuo dan langsung mengetahui penyakitnya. Bahkan reaksi selanjutnya semuanya sangat tepat. Ini sudah berada di luar ruang lingkup seorang master memurnikan obat. Jika Eric Qin benar-benar master memurnikan obat yang hebat, saat dia dimasukkan ke dalam sekte besar itu, dirinya akan dihormati oleh semua orang, maka kultivasi sudah tidak begitu penting lagi. Tetapi usia Eric Qin selalu membuatnya curiga apakah dia memiliki kemampuan seperti itu, atau hanya sekedar mendapatkan informasi mengenai penyakit aneh ini. Penatua ketiga mengangguk dan berkata, "Kamu benar. Aku mengira racun akan dihancurkan oleh racun juga, tetapi aku tidak menyangka malah menghancurkan tubuhku sepenuhnya. Saat ini telah berada di ambang bahaya, jadi aku membaca seluruh buku medis dan menemukan bahwa rumput ajaib berbentuk kupu-kupu ini dapat menyembuhkanku. Aku akan menganggap diriku tidak mendengar perkataanmu, tetapi jika selanjutnya kemampuanmu berubah, maka aku tidak akan membiarkanmu begitu saja." Penatua ketiga menatap Eric Qin. Dia bukan tidak ingin marah, tetapi jika Eric Qin benar-benar merupakan master memurnikan obat yang hebat, maka dia harus menahan segala amarahnya. "Tentu saja, aku sudah mengatakan bahwa aku takut kamu bisa mematikan dirimu sendiri. Demi pergi ke kolam Dengxian, aku akan berusaha menyelamatkan nyawamu." Eric Qin tersenyum dan melangkah masuk ke ruang memurnikan obat milik Penatua ketiga. Tungku pemurnian obat lumayan baik untuk memurnikan obat. Eric Qin mengangkat obat tungku berwarna ungu dan melihatnya beberapa saat, kemudian meletakkannya begitu saja. Emmet Zuo sedikit cemberut, dia bersama Penatua ketiga pergi membeli obat tungku ini dengan harga 30.000 koin, tetapi Eric Qin hanya mengatakan lumayan baik. Setelah itu, Eric Qin kembali memandang api. Meskipun popularitas sekte Huoyu semakin menurun, namun latar belakangnya masih tetap ada. Meskipun api yang digunakan oleh Penatua ketiga tidak sebanding dengan api utama, namun bisa dikatakan berada pada urutan kedua. Eric Qin mengangguk puas. Dia tidak mungkin menggunakan api spiritualnya dan melakukan pemurnian obat kepada Penatua ketiga. Api ini cukup untuk melakukan pemurnian obat. Keluarkan obat mujarab yang kamu siapkan. Walaupun rumput ajaib berbentuk kupu-kupu adalah rumput berharga tingkat 3, tetapi jika ingin bekerja sama dengannya untuk menstabilkan jiwa hantu, maka campuran lainnya juga tidak boleh terlalu sembarang, kata Eric Qin. "Ya, aku menemukan resep obat kuno dari sebuah buku lama. Selain rumput ajaib berbentuk kupu-kupu, ada banyak juga rumput ajaib obat mujarab yang sangat langka, tetapi yang lainnya sudah kutemukan." Penatua ketiga membuka sebuah kantong penyimpanan dan mengeluarkan banyak macam rumput termasuk rumput ajaib berbentuk kupu-kupu.
di dalamnya juga terdapat rumput roh dan rumput ajaib yang bagus beserta berbagai bahan lainnya. Ketika dia mengeluarkan semuanya, aneka warna tumbuhan melayang di udara, banyak jenis cahaya yang hampir mengelilingi seluruh ruangan sehingga ruangan memurnikan obat kelihatan sangat bersinar dan cantik. Emetsuo tersentak kaget. Dia tidak pernah berpikir bahwa tetua mengumpulkan begitu banyak harta, lebih dari semua barang berharga yang pernah dia lihat seumur hidupnya. Dengan demikian, hanya dengan satu napas panjang bisa langsung merasakan seluruh peningkatan kultivasi. Penatua ketiga juga menunjukkan ekspresi kebanggaannya. Ada beberapa macam tumbuhan yang tidak kalah dengan rumput ajaib berbentuk kupu-kupu, misalnya pil batin naga sisik yang milik fase distraksi dan juga tanduk rusa. Semuanya adalah barang berharga di dunia ini. Aku menebak barang ini bahkan jarang terlihat oleh 5 dinasti dan 4 partai dewa. Dia mengeluarkan semuanya. Dia memiliki keinginan untuk menjatuhkan kehebatan Eric Kin. Namun penatua ketiga langsung merasa kecewa. Ya, ada beberapa barang berharga. Eric Kin mengangguk, tetapi dia tidak terlihat terkejut dan kelihatan cuek saja. Kelihatannya Eric Kin sudah terbiasa melihat hal ini. Eric Kin mengulurkan tangan dan mengambil beberapa rumput roh dan rumput ajaib dari lantai kemudian memasukkannya ke dalam kantong penyimpanannya begitu saja. Sebenarnya ada banyak barang baru yang dilihat oleh Eric Kin pada pertama kalinya, tetapi ingatan yang ditinggalkan ayahnya tentu saja lebih berharga daripada rumput ajaib ini. Eric Kin melihat segala sesuatu lebih jauh dari orang biasa, wajar saja dia tidak akan dikagetkan oleh penatua ketiga. Penatua ketiga berdiri di samping, dia mengerutkan kening dan diam saja. Setelah Eric Kin mengambil rumput ajaib berbentuk kupu-kupu, dia menepuk-nepuk tangannya dan berkata, "Sisanya aku tidak butuh lagi, kamu bisa ambil kembali." Apakah obat-obatan ini bisa dibuat menjadi pil mujarab yang mampu menyelamatkan nyawaku? Tanya penatua ketiga dengan ekspresi terkejut. Ini jauh lebih sedikit dari yang dia bayangkan. Bukan. Eric Kin menggelengkan kepalanya. Ini adalah biaya pengobatan untukku. Aku tidak punya alasan memurnikan obat kepadamu secara gratis, sedangkan memurnikan pil mujarab untuk menyelamatkan nyawamu tidak memerlukan ini. Perkataannya membuat penatua ketiga nyaris muntah darah. Emetsuo tercengang, dia sedikit cemberut. Setelah Eric Kin selesai memilih, dia sepertinya mengambil hampir setengah dari obat yang dikeluarkan oleh penatua ketiga. Di antaranya adalah kebanggaan penatua ketiga yaitu pil batin naga sisik dan tanduk rusa. Penatua ketiga telah menghabiskan waktu yang cukup lama. Dia juga menguras banyak tenaga dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya sehingga bisa mendapatkan aneka ragam barang langka dari berbagai tempat. Namun saat ini Eric Kin memberitahu penatua ketiga bahwa ini semuanya adalah miliknya. Penyakitmu tidak ringan, aku perlu mempelajarinya lebih lanjut. 3 hari kemudian, aku akan memurnikan obat untukmu. Eric Kin melemparkan 2 buah pil mujarab dari cincin penyimpanan dengan asal, satu berwarna merah dan satunya lagi berwarna biru. Penatua ketiga menerimanya dan menyadari bahwa kedua pil mujarab itu memiliki suhu yang berbeda, satu sangat panas dan satunya lagi sangat dingin. Apakah ini semuanya tidak diperlukan? Sepertinya yang kamu berikan padaku adalah obat mujarab yang diminum oleh murid biasa, auranya kurang kuat. Penatua ketiga juga mengerutkan kening. Eric Kin mengambil banyak rumput ajaib miliknya termasuk rumput ajaib berbentuk kupu-kupu. Pada akhirnya dia hanya memberi 2 pil mujarab biasa padanya. Jika sebelumnya dia tidak melihat kekuatan yang ditunjukkan Eric Kin, ditambah selama ini dia telah mengerti cara melihat orang, kemungkinan besar dia akan curiga bahwa Eric Kin adalah bawahan penatua agung yang ingin membahayakannya. Ini adalah pil mujarab yang akan membantu penyakitmu selama 3 hari ke depan, tidak perlu yang terlalu bagus. Eric Kin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ingat, jika terdapat serangan jiwa hantu, maka kamu harus makan pil mujarab biru.
Jika terdapat serangan pil racun maka kamu harus makan yang merah, jangan salah. Saat aku diserang jiwa hantu, seluruh tubuhku menggigil sedangkan kamu menyuruhku menelan pil mujarab yang dingin itu, apakah kamu tidak salah? Penatua ketiga sedikit bingung. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.